Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video tutorial kali ini. Untuk kali ini kita akan mencoba menyelesaikan untuk CRUD menggunakan Microsoft Access dan juga Visual Basic. Untuk alat yang akan kita gunakan atau aplikasi yang akan gunakan pada video kali ini adalah Visual Studio, Microsoft Visual Studio. Dan nanti kita akan membuat sebuah aplikasi POM. Ini desktop application. Jadi bagi teman-teman yang belum menginstal Visual Studio, mari akan coba saya tunjukkan. Tapi karena saya sudah menginstalnya, jadi nanti teman-teman bisa menyesuaikan saja. Oke, untuk video kali ini langsung saja kita akan mencoba menginstal Visual Studio terlebih dahulu. Silakan buka browser teman-teman. Lalu kita akan mengetikkan visualstudio.microsoft.com ya, atau teman-teman bisa mencarinya di Google Visual Studio. Nah, ini pasti ada paling atas nih, https visualstudio.microsoft.com. Teman-teman klik aja. Lalu pilih yang free Visual Studio ini di bagian navbar di atas. Ini kan teman-teman klik. Nah, di sini akan ada 3 pilihan ya, yaitu Visual Studio Community, Visual Studio Code, dan Visual Studio Community for Mac. Di sini kita akan menggunakan Visual Studio ya. Mungkin teman-teman pernah menggunakan Visual Studio Code. Namun di sini berbeda ya antara Visual Studio dengan Visual Studio Code. Jadi untuk di kali ini kita itu kan menggunakan Visual Studio, bukan Visual Studio Code ya. Jadi yang logonya itu gini nih teman-teman nih, yang warna ungu seperti ini. Ini untuk yang Windows dan ini untuk yang macOS. Jadi silahkan teman-teman sesuaikan dengan device teman-teman masing-masing. Langsung saja nih teman-teman di sini klik pre-download ya. Nanti akan otomatis terdownload. Lalu jika teman-teman sudah berhasil mendownloadnya, nanti teman-teman langsung saja menginstalnya. Setelah selesai teman-teman mendownload, teman-teman bisa langsung mengkliknya atau menginstalnya, dan nanti akan muncul yang namanya Visual Studio Installer. Ya, Visual Studio Installer seperti ini. Di sini saya tidak akan menjelaskan tentang bagaimana cara penginstalannya ya, karena akan cukup memakan waktu. Dan teman-teman nanti boleh install yaitu Visual Studio Community yang 2019 di sini nanti ada. Di Available biasanya di sini ada, ntar teman-teman boleh mencarinya. Oke, setelah nanti selesai terdownload oleh teman-teman ya, nanti silahkan teman-teman berusaha sendiri untuk menginstalnya ya dan mendownloadnya, biar tidak terlalu panjang video kali ini. Atau mungkin kalau teman-teman nanti kesulitan untuk melakukan installing, nanti tolong di request saja, nanti akan saya buatkan videonya terpisah. Selanjutnya kita akan langsung aja buka Visual Studio ya. Ini dia Visual Studio 2019, bukan yang installer lagi ya, tapi yang Visual Studio 2019. Oke, Visual Studio ini adalah aplikasi yang lumayan berat, jadi teman-teman harus banyak-banyak bersabar ya. Setelah terbuka seperti ini, teman-teman nanti bisa langsung klik aja create new project. Oke, di sini karena kita akan menggunakan Visual Basic, jadi klik Visual Basic, di sininya Windows dan di sininya desktop. Lalu teman-teman boleh cari ke bawah yaitu Windows POM Apps. Windows POM Apps tapi yang ada dalam kurungnya itu .NET Framework ya, kayak gini ya. Jadi ada dua Windows POM Apps itu, ada yang biasa seperti ini, Windows POM Apps yang biasa, dan ada yang .NET Frameworks. Mana tadi? Oke, yang ini ya. Kalau teman-teman nanti bertanya apa sih bedanya antara yang .NET Framework dan yang biasa, sepengalaman saya yang saya gunakan itu yang untuk Windows POM Apps biasa itu agak sulit untuk dikonekkan ke Microsoft Access ya. Tapi untuk yang .NET Framework ini memang dia sudah ada modulnya tersendiri yaitu OLED. Nanti saya akan tunjukkan framework untuk menyambungkannya ke Microsoft Access-nya. Jika teman-teman udah memilih ini ya, pastikan Windows POM Apps .NET Frameworks, lalu klik next. Oke, project name-nya teman-teman bisa berikan apa saja. Misalkan kita contohnya adalah CRUD with Access. Oke. Lalu untuk lokasi penyimpanannya teman-teman bisa sesuaikan agar mudah dijangkau. Dan pastikan
settingan ke bawahnya disesuaikan ya, atau boleh mengikuti apa yang ada pada saat defaultnya atau bawaannya. Lalu klik create. Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman untuk tampilan awalnya. Ini jika ada yang seperti ini, kita X atau close aja. Oke, akan muncul tampilan yang seperti ini. Ini adalah tampilan dasar dari Microsoft Visual Studio. Jadi teman-teman bisa menemukan beberapa tabs di atasnya, ada seperti file, edit, view, project, dan lain-lain. Langsung saja untuk kita akan mengkonekkan terlebih dahulu ke Microsoft Access-nya. Jadi sebelum kita mengkonekkan Microsoft Access-nya atau database kita pertama harus membuat terlebih dahulu file Microsoft.access-nya. Jadi untuk memudahkan kita mencarinya nanti, kita akan taruh file Microsoft Access-nya itu di dalam folder project kita juga. Caranya itu teman-teman ke Solution Explorer. Jika teman-teman tidak menemukan Solution Explorer, itu teman-teman bisa ke View. Nanti teman-teman bisa ke ini, Solution Explorer. Nanti akan muncul seperti ini. Decode with Access, ini teman-teman bisa klik kanan. Lalu Open Folder in Explorer. Oke, akan terbuka seperti ini. Terus teman-teman masuk ke bin, debugs. Kita akan taruh filenya di sini ya. Kita akan kasih di folder database. Nah, di folder database ini kita akan buat sebuah file database atau Microsoft Access. Caranya klik kanan, New, Microsoft Access Database. Dan sebelum itu teman-teman pastikan bahwa teman-teman sudah di device atau laptop atau komputer teman-teman masing-masing sudah terinstall Microsoft Access ini ya. Biasanya ini akan terbundle atau satu bagian dengan Microsoft Office lainnya seperti Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lain. Microsoft Access Database, klik. Kita kasih nama misalkan database. Oke, lalu teman-teman bisa klik 2 kali di sini untuk membukanya. Enable content. Nah, kita akan buat sebuah tabel baru di sini ya, karena ini masih kosong sekali database-nya. Kita akan create tabel. Ini adalah untuk tampilan display-nya. Kita akan ke design view-nya, design view. Sebelumnya kita akan save dulu dengan nama mahasiswa. Lalu teman-teman klik OK. Oke, di sini akan terdapat beberapa ya. Kita akan mengisikan row-row atau kolom-kolom pada database-nya. Untuk ID ini kita biarkan saja. Lalu untuk di bawahnya, nanti teman-teman bisa menyesuaikan sendiri ya. Apa aja yang ingin teman-teman masukkan datanya. Saya akan masukkan beberapa data. Nah, untuk data di sini teman-teman sebenarnya untuk kolom-kolom database ini teman-teman sebenarnya bisa menyesuaikan sendiri dengan konsep aplikasi teman-teman masing-masing nanti CRUD-nya. Oke, untuk ID sendiri saya biarkan tipe datanya auto number ya, karena nanti ini adalah auto increment dan juga primary key. Terus untuk name-nya saya akan menggunakan short tag, tidak menggunakan number, karena untuk name sendiri itu kan ada sekitar berapa ya, 9 digit atau 10 digit saya lupa. Nanti kalau misalnya kita number itu tidak akan cukup teman-teman. Jadi number itu hanya sekitar kalau tidak salah itu 32 bit atau 16 bit ukurannya. Jadi NIM itu tidak, jadi pokoknya NIM kalau menggunakan number itu tidak akan cukup ya, karena terlalu banyak angka-angka di NIM itu. Jadi untuk memudahkan dan supaya tidak error, kita akan menggunakan short tag saja. Dan mungkin teman-teman berpikiran kenapa tidak menggunakan lattice number saja, karena di sini ada lattice number ya. Di beberapa kali sudah saya coba menggunakan lattice number, tapi itu terjadi error, tidak sinkron. Jadi akan ada error bahwa Visual Studio-nya membutuhkan Microsoft Access dengan versi yang lebih baru, dan itu saya belum menemukan solusinya. Jadi untuk menghindari error tersebut, saya menggunakan short tag saja di sini. Untuk nama lengkap short tag, tanggal lahir kita pakai date time, email kita menggunakan short tag juga, jurusan juga short tag. Kalau semester kita menggunakan number ya, karena mungkin hanya ya paling banyak juga hanya angka 14 itu masih cukup di number. Untuk status kita akan gunakan yes atau no.
karena nanti maksud saya di sini itu statusnya masih aktif atau tidak gitu. Setelah itu teman-teman boleh tekan Ctrl S untuk menyimpan atau file, lalu save. Nah, lalu teman-teman kembali lagi ke view, datasheet view. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan data untuk dummy ya, biar nanti teman-teman bisa mencobanya di aplikasi teman-teman. Untuk ID tidak usah diisi ya, nanti itu karena otomatis terisi, langsung aja ke NIM kita masukkan data kita masing-masing ya. Oke, jika sudah diisi seperti ini, teman-teman bisa save kembali. Setelah berhasil tersave, teman-teman bisa close. Lalu teman-teman bisa kembali ke Visual Studio teman-teman. Oke, setelah berhasil membuat database-nya, kita akan langsung mengkonekkan database-nya ke aplikasi yang akan kita buat ini. Pertama, teman-teman bisa ke data source seperti ini. Oke, jika nanti teman-teman misalkan data source-nya tidak ada di sebelah sini, teman-teman bisa langsung ke view, terus other windows, lalu ada data source. Oke, teman-teman di sini nanti akan muncul seperti ini, lalu add new data source, pilih database, next, dataset, next. Nah, teman-teman di sini nanti akan ada tampilan seperti ini. Langsung saja pilih new connection ya, kita akan mengkonekkan ke database yang baru kita. Nah, ini dia data source-nya itu kita menggunakan Microsoft Access database file ya. Kalau kita menggunakan .NET Framework yang Windows From Apps tadi itu nanti akan langsung atau ada Microsoft Access database atau OLEDB-nya. Kalau menggunakan yang tanpa .NET Framework yang seperti saya jelaskan di awal tadi, itu tidak akan ada OLEDB-nya. Untuk database filenya kita akan browse, lalu masuk ke folder teman-teman tadi ya, yang waktu database-nya disimpan. Karena saya simpannya di dokumen, lalu nama folder saya CRUD with access bin debugs database accdb. Oke, setelah seperti ini teman-teman coba tes connection-nya dulu. Kalau tes connection-nya sudah sukses atau tes connection sukses, teman-teman bisa klik OK. Nah, biasanya kalau teman-teman menggunakan Windows From Apps yang tanpa .NET tadi, ketika tes connection, teman-teman akan mendapatkan sebuah error yang mengatakan bahwa OLEDB-nya itu tidak ditemukan atau tidak support atau hal-hal seperti itu gitu. Kalau sudah sukses seperti ini, teman-teman bisa langsung OK, lalu next. Oke, di sini akan ada peringatan untuk database kita sebenarnya akan kita pakai di project ini atau akan terpisah gitu ya, karena bisa teman-teman baca ya, connection initialized is local data. Jadi karena kita akan memisahkannya, jadi kita akan tetap menggunakan local database-nya. Jadi kita pilih no saja. Lalu untuk di sininya kita next. Oke, untuk cause your database object-nya teman-teman bisa extend dulu. Dan nanti teman-teman akan melihat kolom-kolom dari database yang sudah teman-teman buat. Teman-teman pilih saja semuanya di tabel ini, pilih, lalu pilih finish. Nanti akan otomatis muncul database dataset seperti ini. Lalu kemudian untuk memasukkannya ke form ini, teman-teman bisa seperti ini, mahasiswa. Nah, lalu di sini teman-teman pilih detail terlebih dahulu. Dari sini, dari mahasiswa ini teman-teman silahkan drag and drop ke sini. Boom. Nah, ini langsung terbuat otomatis formnya teman-teman, tanpa harus kita membuat form input satu-satu atau label satu-satu. Ini akan langsung otomatis terbuat seperti ini. Setelah ini berhasil kita buat seperti ini, lalu kita akan mencoba menampilkan data ya teman-teman ya, karena nanti kita butuh sebuah data yang harus ditampilkan ya. Kita tarik ke bawah, nanti kita akan taruh datanya di bawah. Lalu pilih ini data view. Dari sini teman-teman klik, lalu seret seperti tadi, drag and drop, lalu lepas. Oke, seperti ini. Ya, tampilannya sudah muncul otomatis seperti ini. Kita perluas dulu tampilannya. Oke,
Oke, untuk desain juga saya tidak akan mendesain aplikasinya terlalu bagus atau seperti apa, tidak, biar teman-teman boleh berkreasi sendiri ya. Nanti akan saya contohkan sedikit untuk cara mendesain tampilannya seperti apa, untuk seperti mengganti font, mengganti ukuran, lalu positionnya dan yang lain-lainnya. Jadi untuk saya tidak akan membuatkan yang serumit mungkin tampilannya, jadi hanya sederhana seperti ini saja. Lalu setelah selesai teman-teman tampilannya seperti ini, teman-teman boleh klik ini untuk save all. Jadi save all semua filenya, klik. Lalu kita akan coba jalankan. Di sini ada start. Pastikan ininya debug, lalu start. Kita akan coba menjalankannya. Dan ya, ada error. Di sini muncul error bahwa database-nya itu berada di path yang salah ya, not valid path. Untuk mengatasinya, teman-teman boleh stop debugging-nya dulu ya. Ini di tombol merah di sini. Klik, lalu ininya bisa di close saja. Oke, untuk mengatasi solusi untuk error yang itu, teman-teman bisa ke Solution Explorer, lalu di App Config. Oke, nah di sini teman-teman di bagian connection string-nya teman-teman bisa menghapus yang ini, bin debug. Jadi directory langsung ke database ACD. Teman-teman lihat ya, di sini tampilannya awalnya seperti ini, lalu akan saya rubah dan menghapus dua kata di sini. Oke, jadinya seperti ini. Pastikan di sini sama ya, biar tidak ada error lagi. Lalu setelah seperti ini, teman-teman jangan lupa save all juga, kembali, lalu coba jalankan lagi. Ya, bisa teman-teman lihat ya bahwa data teman-teman sudah masuk dari database tadi, seperti tampilan-tampilannya, name, nama lengkap dari tabel ini sudah ada, dan ini juga sudah ada di sini. Dan sebenarnya teman-teman bisa langsung ya kayak menambahkannya menggunakan tombol-tombol di sini, langsung menghapusnya atau ya seperti itu teman-teman bisa. Tapi ini sebenarnya tidak berfungsi ya karena belum kita masukkan codingannya. Untuk keluar teman-teman bisa klik X di sini ya, tombol close. Ini kita keluarkan lagi. Dan ya seperti itu teman-teman ya, untuk menampilkan data dari database ke application desktop kita. Untuk selanjutnya akan saya buatkan video terpisah untuk di bagian coding untuk CRUD-nya, seperti nanti akan ditambahkan tombol tambah data, save data, untuk delete, dan bahkan untuk keluar aplikasinya. Dan nanti kita akan sedikit mendesain di video berikutnya untuk tampilannya. Terima kasih untuk di video pertama ini, di part pertama ini saya cuma terima kasih. Jangan lupa bagi yang ingin berdonasi agar membuat saya semangat membuat video tutorial berikutnya, boleh klik link yang ada di bawah di saweria.co. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.